Saya ini adalah seorang penulis yang mencintai sejarah, suka mencari tahu dan menyelidikinya, terutama sejarah agama. Karena bagi saya, agama bukan hanya sekedar aturan dan ritual. Di sana ada sejarah dan kisah manusia yang mencari Tuhan. Saya sangat tertarik kepada tiga agama, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Karena menurut saya bahwa ketiga agama ini mempunyai sejarah yang sama dan sumber yang sama. Tetapi di zaman sekarang ini, ketiga agama ini banyak mengalami perdebatan dan perselisihan. Dan beberapa bulan terakhir ini, saya coba mempelajari agama Islam itu dari sejarah. Karena saya ingin memahami bagaimana sebuah agama yang lahir dari sebuah gua yang sunyi, lalu tumbuh menjadi sebuah kekuatan dunia. Saya melihat bahwa wajah Islam saat ini seringkali tampilannya keras, sangat politis, berbau hukum, simbolik, dan beberapa negara keras terhadap ideologi. Saya juga sering mendengar para pemuka agama membahas tentang perang di zaman yang dulu, dan menimbulkan banyak pertanyaan di pikiran saya. Tapi saya yakin bahwa agama ini tidak lahir dari simbolik yang seakan-akan keras seperti wajah yang sekarang ini. Dari mempelajari sejarah, saya coba memahami perjalanan sebuah sesuatu. Saya yakin kita akan lebih memahami agama tersebut daripada membuka ruang diskusi yang ujung-ujungnya adalah saling menghina, merendahkan iman masing-masing. Saya coba mencari jejaknya, awal semua ini, dan saya menemukan semuanya berawal dari sebuah kota yang bernama Mekah. Dalam banyak catatan teologis iman yang saya baca, semuanya berawal dari sebuah gua yang bernama Gua Hira, dari seorang pria yang bernama Muhammad yang mungkin menggigil, ketakutan, dan bingung ketika mendengar suara yang tidak dia kenal. Mungkin saja disangkal, ditolak, bahkan dianggap gila ketika mimpi itu atau wahyu itu disampaikan kepada banyak orang. Yang mempercayai beliau yang pertama itu bukanlah seorang jenderal, seorang petinggi negara, atau seorang penguasa, tapi yang mempercayai beliau yang pertama sekali adalah seorang perempuan, seorang istri. Dia adalah Khadijah, istri pertama dari Nabi Muhammad. Dia tidak hanya mencintai Nabi Muhammad, dia melindunginya, menguatkannya, dan membiayai dakwahnya. Tanpa Khadijah, dari pendapat saya, mungkin kita tidak akan pernah melihat Islam yang sebesar seperti ini. Dari sejarah yang saya telusuri, setelah Khadijah wafat, perjalanan itu pun ikut berubah. Dari Mekah, datanglah Madinah. Setelah wahyu spiritualitas, datanglah wahyu kekuasaan. Islam di Madinah bukan lagi sekedar panggilan jiwa, seperti yang di Mekah, tetapi sudah berubah menjadi struktur politik, konstitusi, dan juga sebuah negara. Islam Mekah adalah bisikan langit, dan Islam Madinah adalah sebuah langkah di bumi, yang diawali dengan sebuah doa, yang dilanjutkan dengan sebuah strategi. Buku kecil ini saya tulis sebagai upaya untuk diri saya untuk memahami dua wajah Islam ini. Islam yang lahir dari sebuah cerita, dan Islam yang tumbuh bersama kekuasaan. Saya menuliskan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita semua, apapun agama, untuk menggali dan mengenal sejarah. Karena dari belajar sejarah, kita akan mengenal jiwa dari agama tersebut. Setelah saya menulis buku mini yang berjudul Dua Islam, Mekah dan Madinah, perjalanan saya pun masuk ke dalam sebuah cerita yang khusus. Ini adalah sebuah awal di mana saya menuliskan kedua buku ini. Saya semakin tertarik terhadap sumber yang pertama itu, yaitu istri pertama dari Nabi Muhammad yang bernama Khadijah. Bagi saya sebagai sosok perempuan yang sangat besar, tapi kadang sering dilupakan. Dari hatinya, Muhammad yakin dengan kenabiannya. Maka saya tuliskanlah sebuah buku kecil yang membahas tentang Khadijah, yang berjudul Rahim Wahyu dari Mekah ke Madinah. Buku ini adalah kisah tentang sebuah cinta, iman, kehilangan, dan pergeseran. Saya menulis ini bukanlah sebagai ahli agama, tetapi sebagai pencari jejak sejarah. Karena saya percaya, memahami agama lain adalah bentuk tertinggi dari mencintai kedamaian. Jika kamu percaya bahwa sejarah bisa menyembuhkan, bahwa agama juga bukan untuk saling menyerang tetapi saling memahami, buku ini cocok untuk kalian baca.